Perburuan terhadap Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu terus berlangsung. Jaksa Pengadilan Kriminal Internasional menegaskan permohonan banding Israel atas perintah penangkapan Benyamin Netanyahu harus ditolak dan dihentikan. Banding Israel dinilai tidak dapat diajukan karena Netanyahu dalam proses hukum yang sedang berlangsung. Bak Gayung bersambut. Desakan penangkapan Netanyahu disambut positif oleh juru bicara Uni Eropa Peter Stanu. Menurutnya, semua negara Uni Eropa berkewajiban melaksanakan surat perintah penangkapan yang sudah dikeluarkan oleh ICC. Ya, bisakah Benyamin Netanyahu segera ditangkap atas kejahatan kemanusiaan dan kejahatan perang yang telah ia lakukan di Gaza, Palestina? Untuk membahasnya sudah bergabung pakar hukum internasional dari Unjani, Profesor Hikmahanto Juwana, dan juga pakar hubungan internasional dari Presiden University, Dr. Muhammad Sigit Andi Rahmat. Selamat sore, Bapak-bapak. Selamat sore. Baik, saya ke Prof. Hikmah terlebih dahulu. Prof, kalau ada pengajuan banding dari pihak Israel, ini artinya kita bisa menggambarkan bahwa posisi Israel saat ini khawatirkah dengan surat perintah penangkapan terhadap Benyamin Netanyahu? Ya, yang pasti mereka khawatir dan mereka menggunakan haknya dengan mengatakan bahwa Israel bukan anggota dari Statuta Mahkamah Kejahatan Internasional atau Statuta International Criminal Court, sehingga tidak seharusnya Israel, dalam hal ini Benyamin Netanyahu dan Gallant yang merupakan Menteri Pertahanan ketika itu, bisa diajukan dalam proses hukum. Padahal sebenarnya ini kan masih dalam proses jaksa menuntut untuk menghadirkan Netanyahu ke Den Haag dan kemudian diinterogasi, mungkin gitu ya prosesnya. Kalau di Indonesia proses penyelidikan dan penyidikan yang merupakan kewenangan dari kejaksaan, dan nantinya kalau memang masalah yurisdiksi itu dipermasalahkan, itu kalau jaksa sudah mengajukan hal ini ke Mahkamah Kejahatan Internasional, baru ada istilahnya eksepsinya yang mengatakan bahwa karena Israel bukan anggota dari ICC, maka tidak seharusnya peradilan atau Mahkamah Kejahatan Internasional ini mempunyai yurisdiksi. Tetapi belum mereka sudah melakukan hal ini, dan saya yakin beliau juga sudah berbicara dengan sejumlah negara, terutama negara-negara Eropa yang ingin mengatakan bahwa sebenarnya Netanyahu tidak bisa dinyatakan bersalah karena dia melakukan hak untuk membela diri, yaitu atas serangan dari Hamas pada tanggal 7 Oktober 2023. Nah, inilah, jangan lagi kita percaya sama negara-negara barat. Ya, dominasi kulit putih harus sudah selesai. Kita mengatakan bahwa pelanggaran HAM berat ini harus diperiksa. Ya, coba bayangkan kalau giliran kita Indonesia, bahkan Bapak Presiden pernah suatu ketika Bapak Prabowo dianggap sebagai melakukan pelanggaran HAM berat. Sekarang kalau orang-orang kulit putih, orang-orang barat, mereka tidak kemudian diajukan. Itu yang menjadi keberatan dari negara-negara Afrika yang ikut di dalam International Criminal Court, yang mengatakan bahwa kenapa kami yang harus menjadi korban. Giliran negara-negara barat, pelaku-pelakunya bahkan Israel selalu mendapat perlindungan dari negara-negara barat. Jadi kita sudah harus akhiri soal masalah-masalah seperti ini, dan kita harus keras mengatakan Netanyahu seharusnya memang diperiksa, meskipun nanti ada formalitas, technicality yang mungkin Israel bisa lakukan, tapi bukan pada tahap sekarang ini. Dan kita minta negara-negara barat itu seperti Kanada, mereka mengatakan bahwa kalau Netanyahu ada di bumi Kanada, maka Kanada akan melakukan penangkapan dan kemudian membawanya ke Den Haag. Memang kalau saat sekarang sulit karena Netanyahu saat ini ada di Israel, dan saya yakin polisi Israel tidak akan mau menangkap Netanyahu dan membawa Netanyahu ke Den Haag untuk menghadapi pemeriksaan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum atas dasar surat penangkapannya. Demikian. Baik, Prof. Seharusnya alasan membela diri jangan digubris sama sekali oleh ICC. Artinya apakah posisi Netanyahu saat ini Israel merasa sangat terdesak sehingga mereka mengajukan surat banding ini? Ya, jadi saya mengamini apa yang disampaikan oleh Pak Hikmahanto bahwa bukan hanya Israel, tapi Netanyahu sendiri juga dalam beberapa bulan terakhir dia popularitasnya sangat menurun. Jadi dia dalam posisi yang sebenarnya terjepit di dalam negeri dan sekaligus juga di internasional.
Dan kalau saya melihat bahwa ini sebenarnya kita patut optimis dan berbesar hati melihat bahwa proses ICC ini sangat fair dan mereka sangat tegas. Ini yang sempat dikhawatirkan oleh banyak pengamat, banyak negara, dan tapi hingga saat ini kita bisa melihat bahwa mereka konsisten bahwa arrest warrant, panggilan untuk ditangkap itu tetap berlaku. Itu yang kita lihat saat ini. Maksud kami jangan sampai ada anggapan bahwa Netanyahu kebal akan surat penangkapan ICC. Itu yang betul-betul dikhawatirkan oleh negara-negara. Ya, betul. Kalau kita melihat bahwa dari statement-statement negara kecuali Amerika dan Israel sendiri, Uni Eropa dan spesifik khusus Belanda dan Italia sudah menyatakan bahwa kita secara normatif memegang sebagai anggota ICC, kita akan menegakkan putusan yang sudah dikeluarkan oleh ICC. Jadi ini hal yang setelah setahun terakhir kita melihat sangat pesimis dengan organisasi-organisasi internasional, peran mereka yang seakan mandul tidak bisa menyelesaikan masalah ini adalah suatu hal yang positif yang saya lihat justru ini menjadi pintu bahwa ada penyelesaian yang lebih adil bagi masyarakat Palestina, sekaligus itu mengembalikan kredibilitas organisasi internasional dan juga sistem keadilan yang ada secara internasional. Nah, ini kan yang kita tahu kan dari pengadilan ataupun ICC ini kan biasanya tersangka atau pelaku kejahatan perang lah kita anggap ini ya, biasanya kan diadili di negara tersebut. Tapi kan Israel bukan bagian dari anggota ICC. Nah, ini apakah nanti menjadi kendala untuk ICC memberikan keadilan atau mengadili Netanyahu ke depan? Itu yang disampaikan oleh Perdana Menteri oleh Prancis bahwa Netanyahu kebal karena tidak tanda tangan ICC atau Statuta Roma. Tapi ini tertolak karena sudah ada presiden hukum sebelumnya tahun 1991 dengan kasus Sudan dengan Presiden Bashir yang juga dikeluarkan surat penangkapannya. Sudan tidak menandatangani ICC, tapi perintah atau keputusan tetap berjalan. Jadi sebenarnya kita punya masyarakat internasional punya dasar yang cukup kuat termasuk ICC bahwa putusan ini bisa dilaksanakan. Prof. Hikmahanto, ini kan yang dipertaruhkan juga nama baik negara. Kenapa Israel tidak berpikir bahwa lepaskan saja itu Netanyahu, seret ke pengadilan bersama dengan Menteri Pertahanan Israelnya? Mereka mengganti dengan sosok baru, figur yang mungkin tidak ada sangkut paut dengan kejahatan perang atau kemanusiaan, Prof. Hikmahanto. Yang pasti adalah saat sekarang ini rakyat dari Israel mayoritas mendukung apa yang dilakukan oleh Netanyahu sebagai Perdana Menteri. Dan demikian juga partai-partai yang ada di dalam koalisi seperti itu. Sehingga mereka mengatakan bahwa perspektif Israel adalah ini merupakan hak mereka untuk membalas terhadap apa yang dilakukan oleh Hamas pada tanggal 7 Oktober. Sementara tentu Hamas akan mengatakan bahwa sebenarnya Hamas menginginkan agar Israel itu keluar dari tanah Palestina, sehingga mereka harus melakukan tindakan-tindakan seperti yang kita lihat sekarang ini. Nah, sebenarnya untuk mengatakan bahwa Israel mempunyai hak untuk membela diri atau Israel melakukan ethnic cleansing itu sebenarnya hendak diuji, baik itu di Mahkamah Kejahatan Internasional terhadap individunya, terhadap orangnya, dalam hal ini Perdana Menteri Netanyahu dan Gallant gitu ya, walaupun juga ada petinggi Palestina Muhammad Deif juga yang dipanggil ke sana, sudah dikeluarkan surat penangkapan. Yang kedua, diujinya di Mahkamah Internasional. Ini yang dilakukan oleh Afrika Selatan, dimajukan ke Mahkamah Internasional karena kedua negara ini adalah peserta dari konvensi genosida. Dan pertanyaannya simpel sebenarnya, apakah yang dilakukan oleh Israel ini sudah masuk dalam kategori genosida? Kenapa seperti itu? Karena kita tahu, kalau misalnya balas dendam, harusnya balas dendam terhadap petinggi-petinggi Hamas katakanlah, atau pejuang-pejuang Hamas. Tetapi yang dilakukan oleh Israel adalah selain pejuang-pejuang Hamas, tapi juga anak-anak kecil. Mungkin alasan mereka adalah anak-anak kecil ini suatu hari nanti bisa menjadi pejuang Hamas. Kemudian juga perempuan-perempuan ini yang bisa melahirkan apa? Pejuang-pejuang Hamas. Jadi mereka habisi itu semua. Ini kan sama saja melakukan ethnic cleansing. Ini bukan lagi
hak untuk membela diri yang dilakukan oleh Israel. Oleh karena itu, lembaga peradilan internasional, apakah itu Mahkamah Kejahatan Internasional ataupun Mahkamah Internasional, hendak melakukan pemeriksaan. Kalau misalnya fair, ya silakan aja, harusnya dilakukan itu, ya. Lalu kemudian nanti kalau ada keberatan-keberatan dan lain sebagainya, itu dilakukan di lembaga peradilan itu. Nah, ini yang seharusnya masyarakat internasional mendukung. Tapi sekali lagi, ya, karena negara-negara barat gitu ya, Amerika Serikat, Inggris, Prancis, semua berada di belakang Israel. Sehingga apa? Mereka ini tidak mau menganggap bahwa ini merupakan ethnic cleansing, ya, atau mengarah menduga ke arah ethnic cleansing, ya. Meskipun saya harus salut juga dengan rakyatnya, ya, di Amerika Serikat, para mahasiswa-mahasiswi mereka melakukan protes, demikian juga di Inggris, di Prancis. Tetapi pemimpin-pemimpin negara ini, kalau menurut saya mereka hipokrit. Ya, kenapa saya katakan hipokrit? Giliran kita dituduh-tuduh melakukan pelanggaran HAM berat. Pada waktu Timur Timur berintegrasi dengan Indonesia, mereka mengatakan aneksasi, dan banyak yang melakukan pelanggaran HAM berat dari para prajurit kita. Saya katakan ini tidak fair. Jangan percaya lagi dengan negara-negara barat kalau bicara soal hak asasi manusia. Tidak ada itu. Baik, Prof. Kita sudah lihat dan kita saksikan di Palestina. Baik, Prof, artinya ini masih menjadi tanda tanya juga ya, kemudian seberapa berani negara-negara yang tergabung dalam ICC ini kemudian menangkap Netanyahu jika berkunjung ke negara mereka. Karena kita lihat saja Prancis misalnya bagian dari ICC, tapi ternyata dia mengklaim bahwa Netanyahu kebal hukum misalnya. Apakah Anda juga meragukan keberanian dari negara-negara ICC ini? Ya, kalau saya sih bukan meragukan, mereka punya pandangan yang katakanlah bisa membenarkan tindakan yang dilakukan Netanyahu. Kan sebenarnya surat penangkapan yang dikeluarkan oleh ICC ini sebenarnya membatasi ruang gerak dari Netanyahu sehingga dia tidak bisa berpergian ke berbagai negara. Ingat, presiden kita Pak Prabowo juga pernah tidak diberikan visa ke Amerika Serikat. Kan itu karena apa? Mereka menganggap bahwa ini melakukan pelanggaran HAM berat dan lain sebagainya. Apa seperti itu? Ya, giliran Netanyahu sekarang 40.000 orang sudah meninggal, masih saja mengatakan bahwa seharusnya tidak dilakukan hal seperti itu. Ini sudah di luar nalar. Bahkan negara-negara ini membiarkan Netanyahu menyerang sekarang Lebanon, menyerang Gaza, ya, dan lain sebagainya. Ini menurut saya double standard hipokritnya negara-negara barat. Jadi kalau misalnya, mohon maaf ya, teman-teman LSM yang memperjuangkan hak asasi manusia masih mendengar mereka, salah besar. Di satu sisi dunia melihat bahwa genosida, ethnic cleansing sudah terjadi, tapi backingnya begitu kuat Pak Sigit, Amerika, Inggris, Prancis, sehingga membuat Netanyahu makin jumawa, merasa bisa lepas dari surat penangkapan ini. Kita bisa melihatnya putusan ICC ini sebagai setengah gelas penuh atau setengah kosong, ya. Saya ingin menggarisbawahi apa yang disampaikan Pak Hikmawanto tentang bagaimana sebenarnya sudah mulai muncul dinamika di negara-negara barat sendiri. Bahwa sebelum banding ini ditolak, muncul skeptisisme bahwa ICC akan bergeming atau dengan tekanan dari Israel. Tapi mereka cukup tegas menyatakan bahwa ditolak keberatan bandingnya dan Israel bisa menyatakan ketika nanti proses pengadilan untuk membela diri. Dan jadi ini satu hal yang positif. Yang kedua, dalam konteks di dinamika politik di negara barat, kita lihat bahwa sebelumnya kebijakan luar negeri Amerika sangat textbook bahwa satu hal yang harus ada di Middle East adalah di Timur Tengah adalah eksistensi Israel. Tapi hal ini sudah mulai menjadi diskusi bahwa bagaimana bahwa eksistensi Israel itu tidak berarti memberikan cek kosong, bahwa mengkritik Israel bukan berarti menanyakan eksistensi, menginvestigasi kejahatan perang itu bukan berarti menafikan eksistensi Israel ataupun mendukung Hamas. Ini selama ini narasi-narasi inilah yang selalu dimainkan oleh Israel dan pendukungnya. Tapi ini sudah mulai bergeser, bahwa saya yakin Trump pun mulai menghitung-hitung bahwa
sejauh mana, pertanyaan tadi Mas Andrew, sejauh mana sebenarnya cost bagi Amerika untuk regional Middle East, Timur Tengah, dan mungkin di level internasional dengan masih menjaga, mempertahankan Netanyahu, mulai akan dipertimbangkan. Dan saya juga justru melihat Trump sebagai, dengan latar belakangnya mungkin akan muncul sebuah bisa jadi kejutan-kejutan, karena Trump bisa akan bertanya bahwa selama ini cost-nya terlalu besar bagi Amerika. Pertanyaannya, siapa sebenarnya yang superpower di sini? Apakah Israel atau Amerika? Ini sebenarnya mungkin tantangan yang akan ditujukan kepada Trump. Siapa sebenarnya superpower di sini? Kalau hanya selalu mengikuti tanpa syarat dari keinginan Israel. Itu saya pikir Israel tanpa Netanyahu semakin menjadi kemungkinan. Oke, menarik sekali untuk dibahas selanjutnya. Nanti kita juga akan bahas soal efektivitas dari surat ataupun juga kebijakan dari ICC terhadap penangkapan Netanyahu ini beneran efektif gak sih? Atau kalau misalnya tidak efektif, apakah ada instrumen lain yang bisa dilakukan untuk menangkap penjahat perang Benyamin Netanyahu? Saya jeda, kami akan hadirkan sesaat lagi. Anda kembali di Kabar Petang, pemirsa, kita lanjutkan dialog kita. Saya mau ke Prof. Hikmah. Prof. Hikmah, efektif gak sih surat penangkapan terhadap Netanyahu ini? Dan kalau misalnya tidak efektif, kita lihatlah berkaca dari tahun 2023 juga ICC mengeluarkan surat penangkapan terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin, tapi nyatanya sampai sekarang masih belum tertangkap juga karena Rusia bukan bagian dari ICC. Nah, bagaimana dengan Netanyahu kali ini? Apakah juga akan terjadi hal serupa, dan ada nggak instrumen lain, Prof, yang bisa mungkin diluncurkan untuk menangkap Netanyahu ini? Jadi gini, pertama kita harus pahami dalam struktur Mahkamah Kejahatan Internasional atau ICC itu ada lembaga peradilannya yang menentukan salah tidaknya, lalu ada jaksa penuntut umumnya, tetapi yang tidak ada adalah polisi yang bisa melakukan penangkapan terhadap pelaku dan kemudian membawa untuk dihadapkan pada lembaga peradilan yang kemudian jaksa akan melakukan penuntutan. Tapi sebelumnya memang jaksa harus memeriksa semuanya dan lain sebagainya supaya mereka bisa mendapatkan informasi untuk membuat dakwaan. Nah, karena masalah polisi ini yang menjadi surat penangkapan bisa jadi tidak efektif. Kenapa? Karena kalau misalnya Perdana Menteri Netanyahu ada di Israel, seperti tadi saya katakan bahwa polisi Israel tidak akan melakukan penangkapan kecuali kalau ternyata di kemudian hari Perdana Menteri Netanyahu ini jatuh, sudah tidak lagi menjabat sebagai Perdana Menteri, dan penggantinya adalah orang yang beroposisi dengan Netanyahu, lalu dia akan memerintahkan polisi untuk membawa Netanyahu ke Belanda, ke Den Haag, untuk kemudian mengikuti proses peradilan yang ada di Mahkamah Kejahatan Internasional. Jadi ini yang jadi permasalahan. Tetapi kemudian kalau misalnya Perdana Menteri Netanyahu ini berpergian ke luar negeri dan negara tersebut adalah negara anggota dari ICC, maka surat penangkapan ini berarti merupakan surat penangkapan bagi kepolisian dari negara tersebut untuk membawa Netanyahu ke Den Haag. Tetapi kan tadi sudah dikatakan bahwa negara seperti Prancis, Hongaria, Amerika Serikat yang bukan anggota ICC pun mengatakan bahwa mereka tidak akan melakukan penangkapan terhadap Netanyahu dan kemudian membawa ke Den Haag dengan alasan bahwa apa yang dilakukan oleh Netanyahu ini bukan genosida tapi hak untuk membela diri dari Israel oleh Netanyahu. Nah, saya ingin juga sampaikan begini, pada saat bersamaan ini ICC juga mengeluarkan surat penangkapan kan sebenarnya terhadap Muhammad Deif. Nah, Muhammad Deif ini karena dia orang Palestina, mungkin dia akan mudah untuk dibawa ke Den Haag, ya. Kenapa? Karena Muhammad Deif ini tidak mempunyai misalnya aparat kepolisian dan lain sebagainya yang memungkinkan dia tidak dibawa ke Den Haag karena aparat kepolisiannya tidak seperti di Israel kan dia tidak mau bergerak begitu ya. Nah, itu satu, Muhammad Deif. Yang kedua, ICC juga sudah mengeluarkan surat penangkapan terhadap pemimpin militer Myanmar, ya, Jenderal Min Aung Hlaing. Nah, ini yang juga jadi masalah karena begini, kemungkinan kalau misalnya pemimpin tertinggi Myanmar ini ketika mereka melakukan perjalanan ke luar negeri, mungkin saja negara-negara akan mengatakan bahwa ya sudah dibawa aja ke ICC, termasuk negara-negara Eropa.
ya. Karena apa? Dia akan menganggap bahwa ini kan Asia peradabannya berbeda dengan kami-kami yang Eropa. Kalau Eropa sama orang Eropa jangan, sama misalnya ya, mohon maaf saya bukannya mau rasis, tapi sama kulit putih nggak usah kita lakukan. Tapi kalau misalnya yang kulit berwarna udah bawa aja, ya. Maka pada masa lalu negara-negara Afrika yang ikut di dalam ICC mereka mengatakan kami ini menjadi korban, dan banyak dari negara-negara ini akhirnya mau keluar dari ICC karena apa? Mereka sangat diskriminatif. Giliran negara-negara Afrika atau negara-negara Asia bisa dibawa dan diperbolehkan untuk dibawa menghadapi pemeriksaan di ICC. Tetapi kalau misalnya negara-negara besar atau negara-negara yang di backup oleh negara besar, maka mereka akan terbebas, punya impunity. Nah, ini yang tidak fair. Nah, oleh karena itu alternatif lain apa yang kalau misalnya ICC ini tidak efektif? Ada 3 alternatif. Pertama adalah kalau saja di Israel lembaga peradilannya dan kejaksaannya mau melakukan proses hukum terhadap Netanyahu. Tetapi yang saya khawatirkan ini juga tidak akan efektif karena tentu peradilan di sana bahkan kejaksaannya enggan untuk melakukan proses hukum terhadap Netanyahu karena menganggap bahwa ini hak untuk membela diri. Yang kedua adalah ada negara-negara yang menyediakan dirinya untuk mereka yang melakukan kejahatan internasional, yaitu ada Belgia, ya, negara seperti Belgia, pengadilan nasional mempunyai kewenangan untuk melakukan proses hukum terhadap mereka-mereka yang dituduh melakukan pelanggaran HAM berat. Ini juga bisa dilakukan, tapi lagi-lagi permasalahannya adalah siapa yang akan membawa, polisi mana yang akan membawa Netanyahu itu ke Belgia, karena dulu itu sudah banyak, ya, Yitzhak Rabin juga pernah, Yasser Arafat juga bahkan pernah dibawa ke pengadilan di Belgia ini. Nah, terakhir adalah sebenarnya bisa dibuat lembaga peradilan khusus berdasarkan resolusi dari Dewan Keamanan PBB. Kita tahu ada yang namanya ICTR, ya, International Criminal Tribunal for Rwanda. Kemudian ICTY, International Criminal Tribunal for former Yugoslavia. Itu juga ada. Bahkan dulu itu pernah untuk mengadili para jenderal kita yang berperan di Timor Timur itu hampir dibuat ICTIT, International Criminal Tribunal for East Timor. Nah, ini bisa dilakukan, tapi dengan catatan bahwa harus ada keluar resolusi Dewan Keamanan PBB. Yang saya khawatirkan adalah Amerika Serikat di sana, di Dewan Keamanan PBB itu punya hak veto. Bukannya tidak mungkin Amerika Serikat akan melakukan veto terhadap pembentukan dari International Criminal Tribunal for Israel, misalnya gitu ya. Nah, ini yang kita khawatirkan. Tapi lepas dari itu, ini semua sebenarnya karena lobby Yahudi yang sangat kuat. Mereka-mereka di Amerika Serikat, warga negara Amerika Serikat, keturunan Yahudi, akan membela mati-matian dengan uang mereka untuk memastikan bahwa pemerintah Amerika Serikat harus berada di belakang Israel, harus melindungi para pemimpin-pemimpin Israel dimanapun mereka akan berada. Nah, ini yang menjadi tantangan. Kalau misalnya kita bisa mengalahkan itu, saya yakin bahwa negara-negara akan sepakat bahwa Perdana Menteri Netanyahu ini harus diadili di lembaga peradilan yang memiliki kewenangan untuk mendakwa telah melakukan kejahatan internasional seperti itu. Kita ke Pak Sigit, 124 negara di ICC dengan landasan Statuta Roma mereka sepakat untuk menangkap Netanyahu. Tapi kalau ternyata ini hanya omong kosong belaka, alternatif pamungkasnya apa lagi Pak Sigit? Baik, jadi ada 2 hal. Yang pertama bahwa ketika sebuah kejahatan itu diadili, dan yang kedua adalah ketika kejahatan itu dihukum. Dan kita melihat bahwa proses yang terjadi dalam ICC ini adalah sebuah capaian karena kita selama ini bahwa tidak ada satupun yang berani mengajukan bahkan membawa penjahat-penjahat perang dari Israel ini untuk bahkan hanya sekedar diadili, karena selama ini ketakutan tuduhan antisemitisme atau mungkin lobby-lobby yang tadi disampaikan oleh Pak Profesor Hikmah itu sangat-sangat kuat mencengkeram. Tapi ini bahwa proses ICC yang dengan tetap tegas mendorong bahwa ini akan diadili, nanti terlepas putusannya apa, itu menurut saya suatu capaian.
Jadi ada dua hal atau dua aspek yang akan sangat menentukan apakah Netanyahu akan ditangkap atau tidak. Yang pertama adalah dinamika politik di dalam negeri Israel sendiri. Lalu yang kedua adalah dinamika di politik di negara barat, khususnya di Amerika. Saat ini kita lihat di Israel memang popularitasnya semakin menurun meskipun belum cukup untuk menggulingkan Netanyahu. Yang kedua bahwa di negara-negara barat mulai ada perdebatan di antara mereka sendiri bahwa hal ini adalah suatu yang bisa diterima atau ditolak sama sekali. Jadi saya melihat bahwa baik publik Israel, masyarakat Israel dan juga negara-negara barat mulai menghitung-hitung sekarang secara politiknya. Apakah biaya politik untuk mempertahankan Netanyahu itu cukup setimpal dengan keamanan regional, kepentingan nasional negara-negara barat, atau bahkan bagi warga negara Israel sendiri, apakah eksistensi negara mereka akan dipertaruhkan hanya untuk seorang Netanyahu. Jadi diskusi ini yang akan menentukan apakah ICC itu, keputusan ICC untuk menangkap dan kemudian mengadili akan benar-benar efektif atau tidak. Oke, kita masih mengharapkan ya agar keputusan penangkapan Netanyahu ini bisa terwujud begitu ya, agar genosida di Gaza Palestina segera berakhir. Terima kasih banyak Pak Sigit, terima kasih Prof. Hikmah telah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Selamat sore, sehat selalu.